Selamat siang, Miss Sabrina. Perkenalkan, nama saya Chelsea Patricia Setiawan dari Fakultas Manajemen Bisnis dengan NIM 010011230207. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul External Environment and Organizational Culture. Yang pertama, saya akan membahas tentang lingkungan eksternal. Lingkungan umum organisasi terdiri dari semua kondisi eksternal yang menentukan konteksnya. Untuk mengambil keputusan manajerial, organisasi mengklasifikasikan kekuatan-kekuatan kondisi hukum, politik, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan alam. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang lingkungan politik yang legal. Terdiri dari peraturan dan regulasi, politik berbentuk bisnis, dan tren politik. Yang kedua adalah lingkungan teknologi. Sistem teknologi informasi atau akses internet, dan akses internet broadband. Yang ketiga adalah lingkungan ekonomi. Yang pertama, terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pendapatan yang mudah dijual. Yang keempat adalah lingkungan sosial budaya. Yang pertama ada demografi penduduk, yang kedua ada sistem pendidikan, dan nilai kesehatan atau gizi. Yang kelima adalah lingkungan alami, yang terdiri dari ramah lingkungan, infrastruktur, dan infrastruktur daur ulang. Kondisi perekonomian. Lapangan kerja yang tinggi, pengangguran jangka panjang, meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan menurunnya pendapatan kelas menengah adalah suatu masalah dalam kondisi perekonomian di lingkungan eksternal. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan ekstrim. Kondisi-kondisi ini merupakan bagian dari serangkaian kekuatan lingkungan yang lebih besar dan selalu berubah. Kesehatan perekonomian secara keseluruhan dalam hal pasar keuangan, inflasi, tingkat pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja juga merupakan faktor pendorong lingkungan yang penting. Kondisi makroekonomi ini mempengaruhi prospek perusahaan, pola belanja konsumen, dan gaya hidup. Bahkan, karena kondisi makroekonomi ini mempengaruhi prioritas negara bagian dan nasional. Hal ini harus dinilai, diperkirakan, dan dipertimbangkan ketika pembuat kebijakan dan eksekutif mengambil keputusan. Negara-negara kini bersaing dalam mendapatkan intensif pajak untuk menarik pabrik baru dari perusahaan seperti produk Apple. Yang dipertaruhkan adalah ratusan lapangan kerja baru dan peningkatan keuangan bagi perekonomian lokal. Tren perekonomian global selalu menjadi isu. Kondisi politik dan hukum. Permasalahan reformasi imigrasi, reformasi pendidikan, reformasi pajak, dan reformasi layanan dipilih menjadi prioritas utama oleh 100 kepala eksekutif yang berpartisipasi dalam konferensi Wall Street Journal mengenai bisnis dan kebijakan publik. Kondisi permasalahan ini mencerminkan undang-undang dan peraturan yang ada saat ini dan yang akan diusulkan. Kondisi politik hukum dalam bisnis global juga sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Contohnya produk Apple, digugat oleh perusahaan Tiongkok yang sebelumnya memiliki merek dagang yang bernama iPad. Apple akhirnya membayar 60 juta untuk mempertahankan hak menggunakan nama iPad di Tiongkok. Contoh kasus ini merupakan contoh dari tidak semua negara mendukung perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual internasional. Kebijakan nasional juga berbeda-beda dalam hal sensor internet, pemblokiran yang disengaja, dan banyak dilema dalam menghadapinya. Juru bicara Google menggambarkan global sebagai tindakan penyimbangan yang rumit antara menjadi platform dan kebebasan berekspresi dan juga mematuhi hukum lokal di seluruh dunia. Kondisi sosial budaya. Masalah seperti pengangguran di kalangan warga Amerika yang berketurunan Afrika 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang berkulit putih, dan pendapatan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan sebesar 2,5 sen per jam. Hal ini mencerminkan isu-isu sosial yang berkaitan dengan kesempatan pendidikan, koneksi jaringan sosial, akses terhadap pendidikan, pendampingan, dan pilihan kerja. Kondisi sosiokultural di lingkungan umum seperti demografi, dan norma-norma masyarakat atau wilayah, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan hal-hal seperti pekerjaan, gender, etika, hak asasi manusia, dan gaya hidup. Contoh pertama adalah tempat kerja merupakan gabungan kelompok generasi yang terkadang subculture generasi ini berbenturan. Generasi tua dianggap menjadi imigran digital
yang harus belajar lebih ekstra tentang teknologi. Sedangkan generasi milenial muda, generasi Y, dan I generation tumbuh sebagai digital native. Karena dimanapun mereka berada, mereka kaya akan teknologi. Pengalaman yang berbeda ini juga mempengaruhi mulai dari cara belajar, berbelanja, hingga cara mereka bekerja. Karakteristik yang mudah digunakan untuk menggambarkan penduduk asli digital native mencakup kemudahan melakukan tugas, keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara cepat, dan kontak terus-menerus dengan orang lain. Nilai-nilai sosial, perubahan arus, dan tren juga mempengaruhi bagaimana organisasi fokus pada praktik ketenaga kerjaan, manajemen, reputasi, pengembangan produk, pesan iklan, dan kebijakan internal. Kondisi teknologi. Perkembangan teknologi yang berkelanjutan mempengaruhi segala hal, mulai dari cara bekerja, hidup, dan membesarkan anak. Gelombang penerapan media sosial yang berkelanjutan di tempat kerja berkisar dari pengembangan produk baru dan periklanan, hingga jaringan karyawan, berbagi data, pertemuan virtual, dan obrolan yang selalu tersedia. Di sisi karyawan yang mudah akan membawa tanggung jawab pekerjaan kehidupan non-kerja. Banyak orang mengatakan tidak pernah bisa lepas dari pekerjaan. Hal ini menyatakan bahwa pekerjaan mengikuti mereka saat pulang, berlibur, atau kemanapun mereka berada. Sisi pemberi kerja dari teknologi yang selalu ada dan terus berubah, penuh dengan potensi, masalah, dan peluang. Tetapi faktanya adalah banyak karyawan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal pribadi secara online. Praktik tidak terbatas pada lingkungan kerja ini menjadi masalah kelas yang sangat signifikan. Sebuah survei mengatakan 65% mahasiswa bisnis mengatakan bahwa mereka mengirim setidaknya satu pesan teks selama kelas. Namun, hanya 49% yang merasa bersalah. Penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif. Organisasi diharapkan berkontribusi terhadap lingkungannya dengan menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholders. Contohnya, bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan melalui harga dan produk, dan bagi pemilik dalam bentuk keuntungan. Bisnis juga menciptakan nilai bagi para pemasok melalui hubungan jangka panjang. Mereka juga menciptakan nilai bagi karyawan melalui gaji yang diperoleh. Banyak pemanfaatan teknologi dan inovasi di bidang berikut. Yang pertama, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui mencari biaya dan menggunakan teknologi untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing, sehingga memperoleh keuntungan dengan harga yang sulit ditandingi oleh pesaing. Yang kedua, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pencarian kualitas dan penggunaan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan yang secara konsisten memiliki kualitas yang tinggi daripada yang ditawarkan pesaing. Yang ketiga, keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan menemukan pengiriman dan menggunakan teknologi untuk mengungguli pesaing dengan memberikan produk dan layanan yang lebih cepat. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui cara menemukan fleksibilitas dan menggunakan teknologi untuk menyesuaikan dengan produk dan layanan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan cara yang sulit dan mahal untuk ditandingi oleh pesaing. Ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan. Ketika manajer berurusan dengan stakeholder, berupaya menciptakan nilai dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Upaya ini seringkali dipersulit oleh ketidakpastian lingkungan dan kurangnya informasi yang lengkap mengenai apa saja yang ada di lingkungan dan perkembangan apa yang mungkin saja terjadi. Semakin tidak menentunya lingkungan, semakin sulit menganalisis kondisi lingkungan dan memprediksi keadaan di masa depan. Semakin besar ketidakpastian lingkungan, semakin besar pula pengambilan resiko yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan peluang yang ada. Suatu lingkungan biasanya diklasifikasikan menjadi relatif sederhana atau kompleks. Yang kedua adalah tingkat perubahan di dalam dan di antara faktor-faktor tersebut. Situasi yang paling menantang dan penuh ketidakpastian adalah lingkungan yang kompleks dan dinamis. Lingkungan dengan ketidakpastian tinggi memerlukan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam desain, organisasi, dan praktik kerja.
pengambilan keputusan yang nyaman dengan resiko, dan mampu merespon dengan cepat ketika keadaan baru muncul dan tersedianya informasi baru. Jenis inovasi. Inovasi yang kita alami setiap hari dibentuk menjadi 3, yaitu inovasi produk yang menghasilkan penciptaan barang dan jasa yang baru atau lebih baik. Inovasi proses menghasilkan cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. Dan inovasi model bisnis menghasilkan cara baru untuk menghasilkan uang bagi perusahaan. Contohnya, yang pertama, inovasi produk. Apple memperkenalkan iPod, iPhone, dan iPad. Inovasi proses. IKEA membuat perabotan dan perlengkapan rumah yang siap dirakit. Dan hal ini mengubah pasar retail. Inovasi model bisnis. Netflix mengubah persewaan film per minggu menjadi bisnis berlangganan. Proses inovasi. Konsultan Gary Hamel menggambarkan inovasi dalam roda 5 langkah inovasi. Langkah pertama adalah membayangkan dan memikirkan kemungkinan baru. Langkah kedua adalah merancang dan membangun model awal, prototype atau sampel. Langkah ketiga adalah bereksperimen, memeriksa kepraktisan dan finansial nilai melalui eksperimen dan studi kelayakan. Langkah keempat adalah menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, potensi, biaya, dan manfaat, dan potensi pasar. Langkah kelima adalah penskalaan, dan menerapkan apa yang telah dipelajari dan mengkomersialkan produk atau layanan baru. Konsep ini mengacu pada inovasi yang dating dari tingkat organisasi yang lebih rendah dan ditemukan di lingkungan atau lokasi yang beragam. Inovasi dan teknologi yang mengganggu. Clay Christensen merupakan seorang yang bersarjana Harvard University mengidentifikasikan sebuah penciptaan produk atau layanan inovatif yang dimulai dari skala kecil dan kemudian bergerak ke pasar hingga digunakan secara luas sehingga menggantikan para pesaing sebelumnya. Contohnya adalah telepon seluler sekarang menggantikan telepon rumah tradisional. Pembangunan berkelanjutan. Renew, recycle, conserve, and preserve merupakan semboyan pembangunan berkelanjutan yang sudah dikenal dengan luas. Semboyan ini menyoroti keinginan untuk melestarikan model alam sebagai sumber daya alam dunia seperti tanah, air, dan mineral yang menopang kehidupan di bumi. Bisnis berkelanjutan. Ciri-ciri bisnis berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan, melindungi dan memajukan kesejahteraan lingkungan alam. Bisnis berkelanjutan secara harmonis dengan alam, bukan mengeksploitasinya. Mereka menetapkan sasaran seperti persentase daur ulang, efisiensi energi, dan lain-lain. Mereka juga mengupayakan inovasi berkelanjutan atau ramah lingkungan untuk menciptakan produk, praktik, dan metode baru yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan bahkan berupaya mencapai dampak positif. Contohnya seperti pembuatan kompos dari sisa makanan lalu dijual kembali kepada petani. Keberlanjutan manusia. Pakar Jeffrey Prever menemukan alasan yang kuat untuk memberikan perhatian manajemen yang lebih besar terhadap keberlanjutan sosial dan manusia. Jeffrey berkata, sama seperti adanya kepedulian terhadap perlindungan sumber daya alam, mungkin terdapat tingkat kepedulian yang sama terhadap perlindungan sumber daya alam. Perlindungan manusia menjadi bisnis yang bertanggung jawab secara sosial yang harus mencangkup dampak praktik manajemen terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis karyawan. Kepedulian Cleaver dalam keberlanjutan manusia menyoroti pentingnya memasukkan karyawan sebagai stakeholders. Isu keberlanjutan manusia mengingatkan kita bahwa praktik manajemen mempunyai konsekuensi besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu yang melakukan pekerjaan sehari-hari dalam organisasi. Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.